Amal khungsa napun utawi khungsa. Tahu khungsa? Ridho, tahu khungsa? Pernah mendengar khungsa enggak? Ridho, pernah? Farel, pernah mendengar khungsa? Belum. Satya? Khungsa. Khungsa itu anak yang lahir tapi dia masih ada kesamaran antara dua jenis kelamin. Dia ada potensi kemungkinan jenis kelamin laki-laki, ada potensi kemungkinan jenis kelamin perempuan. Ini khungsa. Kalau bahasa medisnya itu namanya interseksual. Kalau tumbuh-tumbuhan atau hewan hermafrodit. Pernah sing IPA apa biologi. Itu. Jadi kan pada tumbuhan hewan itu tidak nikah, dia tidak kawin, tapi berkembang biak. Karena punya dua kelamin dan saling menunjang semuanya, hewan dan perempuan. Gitu. Tapi hewan dan tumbuhan ini sifatnya kan selamanya, tapi kalau manusia tidak. Manusia yang mengalami interseksual seperti ini, dia akan hilang setelah dewasa. Setelah dewasa akan menunjukkan jati dirinya. Kecenderungannya. Ya, contoh seseorang lahir dalam posisi khunsa. Saya contohkan di sini Farel. Lahir dalam posisi khunsa, ada kesamaran antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Pada saat itu, dokter atau bidan yang menangani melihat dan memutuskan bahwa yang dominan itu perempuannya, hampir 70%. Makanya distatuskan perempuan. Maka aktenya namanya bukan Farel tapi Farelia. Contoh ya, Farelia, contoh Farelia. Terus pada saat itu karena perempuan, orang tuanya tetap akikohnya kambing satu. Paham ya? Kambing satu. Ketika dewasa, yang harusnya Farelia itu tumbuhnya menjadi cewek, kayak gitu kan. Ternyata tumbuhnya cowok. Gitu. Semakin dewasa lepas balik jelas cowok. Jenis kelaminnya jelas-jelas menjadi cowok. Telah periksa medis didiagnosa ini laki-laki, ganti status menjadi Farel. Lah Farel ini mempunyai hukum berkesunahan menambah satu kambing. Paham ya? Farel ya. Ini kalau terjadi kemarin ya di atlet Indonesia ya yang menjadi TNI, pernah terjadi seperti awalnya perempuan telah besar didiagnosa secara medis dilihat akhirnya dijadikan status laki-laki. Ini khungsa. Dalam bab akikoh ketika status awalnya perempuan khungsa terus besarnya menjadi laki-laki, berarti dia masih ada kesunahan menambah satu kambing. Ini khungsa. Sekarang ada pertanyaan kita semua yang akhir-akhir ini. Dan akhir-akhir ini kan di Eropa itu sedang ada legalisasi LGBT. Yang terakhir itu namanya transgender. Itu di Eropa sana mau dilegalisasi. Terus pertanyaannya, apakah transgender itu sama dengan khungsa? Jawabannya sangat tidak, berbeda. Karena khungsa itu alamiah, takdir dari ilahi, ya toh. Yeah. Kalau transgender ini pemaksaan, memaksakan diri. Kalau di Islam, di hukum fikih Islam, transgender ini dinamakan al-mukhannis. Jadi seseorang laki-laki yang merubah dirinya, berpenampilan, berperilaku menyerupai perempuan. Ini namanya al-mukhannis. La'anal mukhannis narijal, ini dilaknat.
haram perbuatan seperti ini. Apalagi di zaman sekarang mereka saking ingin berpenampilan perempuan, merubah dirinya secara paksa, gitu. Merubah secara paksa dengan medis, dengan operasi. Jadi alat vital laki-laki dioperasi menjadi alat vital perempuan. Al-Mukhonis ini akhirnya dinamakan dan sekarang namanya transgender itu. Mereka memang sudah alat vitalnya sudah berubah menjadi perempuan. Tapi apakah hukumnya mereka perempuan? Di dalam fikih Islam tetap hukumnya mereka statusnya jenis kelaminnya laki-laki. Jadi seandainya di Eropa sana yang sudah legalisasi ada seorang laki-laki jatuh cinta dengan transgender, ya siapa tahu transgender kadang juga cantik gitu. Kadang itu. Terus mereka menikah. Kan di Eropa sana legalisasi. Ya toh? Sama saja dia itu menikah dengan sama laki-laki. Walaupun dia berprotes, ini perempuan alat vitalnya loh. Iya, tapi aslinya laki-laki. Tidak boleh, gitu. Ya, itu transgender haram, tidak boleh. Nah, terus sebaliknya kalau perempuan berpenampilan seperti laki-laki namanya al-mutarajjilat. Itu sama, jadi memaksakan berpenampilan atau berperilaku seperti laki-laki, terus ada memaksakan diri sampai operasi vital perempuan jadi laki-laki. Pernah dengar nggak? Pernah? Ada juga. Wah itu tidak boleh juga itu. Ya biasanya kan kalau waria itu kan laki-laki penampilan perempuan. Nah, kalau punya uang nekat dioperasi ke Bangkok, Thailand, enggak ke Korea. Terakhir ada yang vital ke Korea. Ratu kecantikan. Dia menganggap dirinya ratu kecantikan, tapi tetap hukum fikih Islamnya tetap laki-laki. Jadi jadi seneng kayak ngono nyantol ya aku. Jadi kalau laki-laki menyerupai perempuan namanya al-mukhonis, perempuan menyerupai laki-laki namanya al-mutarajjilat.